Materi kali ini adalah dampak sosial informatika dengan kompetensi dasar memahami makna kolaborasi dalam masyarakat digital. Teknologi yang baik adalah teknologi yang membawa kesejahteraan masyarakat. Teknologi berdampak jelas terhadap kehidupan manusia, baik dampak positif ataupun dampak negatif. Seperti apakah masyarakat digital saat ini? Apa saja dampak positif dan negatif dari teknologi bagi masyarakat? Masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang hidup secara bersama-sama di suatu wilayah dan membentuk sistem dan interaksi di dalamnya. Masyarakat digital adalah hubungan antar manusia yang terjadi melalui teknologi dengan memanfaatkan jaringan internet dan media tertentu. Dengan beragamnya fasilitas yang ada dalam mesin atau gawai, serta banyaknya developer yang mau memberikan produk kreativitasnya dalam dunia online, masyarakat jadi terbantu untuk bisa mengakses semua yang mereka cari dan mereka butuhkan. Teknologi digital sekarang ini tidak hanya terbatas pada kebutuhan konvensional, seperti telepon atau SMS saja, tetapi dapat melakukan kebutuhan kerja, hubungan sosial, transfer uang, belanja, mengakses informasi, bahkan berkomunikasi dengan orang lain yang jauh. Perkembangan teknologi sekarang ini membawa manfaat yang sangat banyak bagi kemajuan kehidupan manusia. Zaman sekarang sangat berbeda dengan zaman dulu. Dulu segala macam kegiatan manusia dikerjakan oleh mereka sendiri. Namun sekarang digantikan oleh perangkat mesin otomatis. Kedudukan pekerjaan manusia perlahan bergeser dengan adanya sistem komputer yang semakin canggih. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa perkembangan teknologi informasi memberikan kesejahteraan terhadap kehidupan manusia. Berikut ini dampak-dampak positif perkembangan teknologi. Bidang ekonomi dan industri. Perkembangan teknologi memiliki dampak positif dalam bidang ekonomi dan industri. Kemudahan bertransaksi dan melakukan kegiatan semakin dirasakan oleh masyarakat. Beberapa dampak positif lainnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi semakin tinggi. 2. Kemajuan teknologi meningkatkan kemampuan produktivitas dunia industri, baik dari aspek teknologi maupun pada aspek jenis produksi. Munculnya teknologi bisnis yang memungkinkan konsumen secara individual melakukan kontak langsung dengan pabrik sehingga pelayanan dapat dilaksanakan secara langsung dan selera individu dapat dipenuhi. Konsumen pun tidak perlu pergi ke toko. Yang keempat, persaingan dalam dunia kerja membuat pekerja untuk selalu menambah skill dan pengetahuan yang dimiliki. Bidang informasi dan komunikasi. Informasi yang mudah didapat merupakan dampak positif dari perkembangan teknologi. Dampak positif lainnya adalah yang pertama, lebih cepat mendapatkan informasi-informasi dari manapun melalui internet. Yang kedua, lebih mudah melakukan komunikasi dengan orang yang sangat jauh. Yang ketiga, kita mendapatkan informasi layanan bank dengan sangat mudah. Salah satunya melalui mesin ATM, mobile banking, dan internet banking. Bidang sosial dan budaya. Perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap bidang sosial dan budaya. Yang pertama, budaya Indonesia semakin lebih dikenal masyarakat. Yang kedua, hubungan sosial masyarakat dapat terjalin di mana saja dan kapan saja. Yang ketiga, masyarakat dapat mempelajari kebudayaan dan tradisi daerah lain tanpa harus mengunjungi daerah bersangkutan. Yang keempat, terbukanya kesempatan pelaku industri rumah tangga untuk memperluas pasar penjualan benda-benda kerajinan tradisional. Bidang pendidikan. Perkembangan teknologi sangat berpengaruh terhadap bidang pendidikan. Berikut merupakan dampak teknologi terhadap bidang pendidikan. Yang pertama,
Adanya media elektronik sebagai sumber ilmu dan pusat pendidikan. Sistem pembelajaran tidak harus selalu melalui tatap muka. Dengan kemajuan teknologi, proses pembelajaran tidak harus mempertemukan siswa dengan guru, tetapi bisa juga menggunakan jasa internet. Hal ini terjadi pada saat pandemi. Kita melakukan pembelajaran secara online. Dalam bidang kesehatan, adanya penyedia layanan konsultasi dokter online sehingga masyarakat bisa mendapatkan informasi kesehatan dengan mudah. Dampak positif lain diantaranya adalah yang pertama, adanya obat-obatan yang semakin berkembang kualitasnya dan dapat dipesan melalui apotik online. Yang kedua, perkembangan keahlian dalam bidang operasi plastik. Yang ketiga, ditemukan alat pengolah sampah sehingga tidak mengganggu kesehatan manusia. Yang keempat, adanya berbagai macam alat teknologi yang canggih dalam bidang kedokteran. Berikut berbagai macam dampak negatif perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi ternyata berpengaruh negatif terhadap bidang ekonomi dan industri. Berikut merupakan beberapa dampak negatif perkembangan teknologi dalam bidang ekonomi dan industri. Yang pertama, adanya pengangguran bagi tenaga kerja yang tidak mempunyai kualifikasi yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Menimbulkan sifat konsumtif sebagai akibat kompetisi yang ketat, boros, dan memiliki jalan pintas yang bermental instan. Dampak negatif pada bidang informasi dan komunikasi. Kejahatan di dunia informasi dan komunikasi terjadi karena perkembangan teknologi semakin memudahkan sebagian orang untuk menyalahgunakannya. Yang pertama, menggunakan informasi dan situs tertentu yang terdapat di internet untuk tujuan yang tidak baik. Yang kedua, menimbulkan kecemasan teknologi. Cemas jika terjadi kerusakan komputer karena terserang virus atau kehilangan berbagai file penting dalam komputer. Yang ketiga, beredarnya hoax atau berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dampak negatif bidang sosial dan budaya. Dampak negatif perkembangan sosial dan budaya terhadap bidang sosial dan budaya adalah sebagai berikut. Yang pertama, terjadi kemerosotan moral di masyarakat, khususnya di kalangan remaja dan pelajar. Yang kedua, kenakalan dan tindak menyimpang di kalangan remaja semakin meningkat. Semakin lemahnya tradisi-tradisi yang ada di masyarakat seperti gotong royong dan tolong menolong. Yang ketiga, terjadi pola interaksi antara manusia yang berubah. Kehadiran komputer yang disambungkan dengan telepon telah membuka peluang bagi siapa saja untuk berhubungan dengan dunia luar dan membuat orang asik dengan kehidupannya sendiri. Yang keempat, pelanggaran hak cipta. Dampak negatif pada bidang pendidikan. Yang pertama, terjadinya penyalahgunaan pengetahuan bagi orang-orang tertentu untuk melakukan tindak kriminal. Yang kedua, anak kecanduan main gawai sehingga menjadi kurang bersosialisasi dan malas belajar. Yang ketiga, kerahasiaan alat tes ujian semakin terancam dan soal-soal tes akan mudah sekali bocor melalui internet. Dampak negatif pada bidang kesehatan. Yang pertama, kesehatan mata menurun akibat terlalu lama di depan layar komputer atau gawai. Yang kedua, efek radiasi, peralatan ronsen yang menimbulkan penyakit baru. Yang ketiga, efek ketergantungan sehingga timbul tingkat kekebalan terhadap obat tertentu. Bentuk-bentuk kejahatan yang timbul akibat teknologi internet. Kejahatan dunia maya merupakan istilah yang mengacu kepada sekelompok aktivitas kejahatan yang dilakukan melalui komputer atau jaringan komputer. Terdapat beberapa bentuk kejahatan yang dilakukan dengan memanfaatkan komputer dan internet. Kejahatan dunia maya tersebut dapat dikelompokkan dalam beberapa bentuk, diantaranya sebagai berikut. Coding. Coding merupakan kejahatan yang menggunakan teknologi komputer
untuk melakukan transaksi menggunakan kredit card orang lain sehingga merugikan orang tersebut, baik secara material maupun non-material. Pemalsuan data. Pemalsuan data adalah bentuk kejahatan dunia maya dengan cara memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan melalui internet. Illegal content. Illegal content merupakan kejahatan dengan cara memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu yang tidak benar, dianggap melanggar hukum dan mengganggu ketertiban umum. Contohnya adalah pemuatan suatu berita bohong atau fitnah yang akan menghancurkan harga diri orang lain. Cracking. Cracking adalah kejahatan dengan menggunakan teknologi komputer yang dilakukan untuk merusak sistem keamanan suatu sistem komputer dan biasanya melakukan pencurian. Phishing. Phishing adalah bentuk kejahatan yang dibuat untuk mengecoh orang lain agar memberikan data pribadinya pada situs yang disiapkan oleh pelaku kejahatan. Situs tersebut dibuat sedemikian rupa untuk menyerupai situs perusahaan tertentu. Kemudian korban diminta memberikan data pribadinya oleh situs palsu tersebut. Kesimpulan dari pembelajaran kali ini adalah: yang pertama, kolaborasi adalah suatu bentuk proses sosial yang di dalamnya terdapat aktivitas tertentu yang ditujukan untuk mencapai tujuan bersama. Kolaborasi dalam masyarakat digital adalah hubungan antar manusia yang terjadi melalui teknologi dengan memanfaatkan jaringan internet atau media tertentu. Yang ketiga, kejahatan dunia maya merupakan istilah yang mengacu kepada sekelompok aktivitas kejahatan yang dilakukan melalui komputer atau jaringan komputer. Perkembangan teknologi sekarang ini membawa manfaat yang sangat banyak bagi kemajuan kehidupan manusia. Tetapi tidak dapat dipungkiri juga bahwa perkembangan teknologi informasi memberikan dampak negatif yang ditimbulkan dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi tersebut. Sebagai masyarakat digital, bagaimanakah cara kita dalam mencegah berbagai macam dampak negatif dari perkembangan teknologi? Sampai di sini dulu materi pada video pembelajaran kali ini. Selamat belajar.